Bismillahirrahmanirrahim. Soal haramnya musik dan musik Islami. Karena Mu'adz berdakwah kepada ahlul kitab yang notabene-nya beribadah seperti yang kita ketahui sekarang Nasrani, yaitu dengan musik. Kalau ada dakwah dengan musik, pastilah Mu'adz masuk dakwah dengan itu. Salahkah ana terkait ini Ustadz? Salah besar. Ya. Jadi tidak boleh jemaah sekalian, walaupun kita melihat jamaah itu senang dengan sesuatu, lalu kita gunakan sesuatu itu untuk berdakwah. Apabila sesuatu itu bertentangan dengan syariat. Walaupun kita beralasan, dulu juga Wali Songo katanya beribadah dengan gamelan atau dengan alat-alat musik dulu yang mereka senangi. Itu bukan dalil. Kalaupun betul, dan itu juga belum tentu betul. Kalaupun betul, itu bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak boleh dakwah itu mengikuti selera masyarakat. Mereka senang yang ini, kita ikuti. Namun tentu harus mengikuti syariat. Walaupun kalau kita mengikuti selera mereka, mungkin lebih banyak pengikut kita. Lebih banyak yang hadir kajian. Contohnya kita bikin masjid anak gaul misalkan. Ya. Masjidnya ada iringan-iringan musik di sekitarnya. Supaya anak-anak yang senang musik datang. Bahkan ada break dance-nya. Ya. Maka jemaah sekalian, walaupun faktanya berhasil, banyak anak muda yang tertarik, tetap saja itu salah. Tetap saja itu salah. Mungkin yang mirip dengan ini, ada orang sakit, pergi berobat ke dukun, ternyata sembuh. Apakah perdukunan itu menjadi boleh? Tetap tidak boleh. Jadi syariat ini yang nomor satu, bukan melihat hasilnya, tapi melihat bagaimana prosesnya, sesuai syariat atau tidak. Walaupun hasilnya baik, tapi prosesnya salah, tetap salah dalam berdakwah. Para ulama menyebutkan di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang musyrik berkata kepada kaum muslimin di kota Madinah, saat orang-orang kafir gabungan, pasukan gabungan datang mau menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Lalu ditakut-takuti lagi. Apa kata mereka? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah bersatu untuk menyerang kalian, takutlah kalian kepada mereka. Ini kondisi kaum muslimin di kota Madinah. Datang pasukan gabungan. Seluruh orang-orang kafir bersatu. Bahkan sebagian orang-orang Yahudi yang sudah mengikat perjanjian dengan kaum muslimin, mereka berkhianat dan membantu orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Lalu ditakut-takuti lagi. Diperangi secara psikis. Mereka sudah bersatu menyerang kalian, takutlah kalian. Jadi mereka melakukan hal yang buruk. Tapi jemaah sekalian, apa hasilnya? Fazadahum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Perbuatan orang-orang musyrik itu bersatu untuk menyerang kaum muslimin, menakut-nakuti kaum muslimin. Ternyata hasilnya baik. Apa hasilnya? Hanya menambah keimanan kaum muslimin. Dan menambah tawakal mereka, sehingga mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai penolong. Dan dialah sebaik-baiknya kami bertawakal. Sebaik-baiknya untuk kami bertawakal. Jadi, dari ayat ini para ulama mengatakan, lihat, perbuatan mereka buruk, tapi hasilnya baik. Apakah perbuatannya disebut menjadi baik? Karena hasilnya baik? Tentu tidak. Sama dengan musik. Mungkin ada orang yang sadar, kita berdakwah sambil pegang gitar, ya. Yang tua mati, yang muda mati, ya. Kaya mati, miskin mati. Akhirnya orang jadi ingat mati. Taubat dia kepada Allah. Apakah itu menjadi baik? Tidak. Karena syariat mengharamkannya. Dan sepakat ulama 4 mazhab akan haramnya musik. Dan dalil-dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah.
Contoh dalam Al-Quran surat Luqman, Allah mengatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan ucapan sia-sia, lahwal hadis, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah 3 kali. Yang dimaksud dengan lahwal hadis dalam ayat ini adalah al-ghina, nyanyian. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Sampai ulama 4 mazhab sepakat akan haramnya musik. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah.